Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini kita setelah mempelajari berbagai macam jenis-jenis qi dan juga fungsi-fungsinya, nah kita akan membahas fungsi-fungsi qi secara umum pada organ-organ. Ya, pada organ. Fungsi qi pada organ-organ tertentu. Ya, jadi bukan membahas terkait dengan qi-nya murni, tapi sudah qi yang ada di dalam organ. Artinya adalah energi yang ada di organ, dia berfungsi untuk apa, seperti itu. Kalau kemarin kan pada video sebelumnya kita kan membahas qi pertahanan, qi pengumpul, qi makanan dan lain sebagainya. Itu kan jenis-jenis qi ya secara murni. Nah, kali ini kita membahas fungsi qi-nya itu adalah fungsi qi pada organ. Apa saja ya fungsi-fungsi mendasar dari qi? Yang pertama adalah mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Nah, jelas ya untuk mengubah bentuk. Contohnya adalah apa? Qi pada limpa. Nah, qi pada limpa ini kan yang dia itu mengubah makanan ya, makanan diubah jadi apa? Jadi qi makanan. Kemudian ada juga qi dari ginjal, dia kan coba mengubah bentuk. Apa yang diubah? Yaitu zalir. Diubah zalir ini supaya bisa digunakan oleh tubuh ya, cairan-cairan yang kita minum. Kemudian ya nanti kalau yang masih bagus, yang bersih ya, cairan-cairan yang bersih ya, minuman yang bersih yang bagus bisa digunakan untuk tubuh oleh ginjal, nanti akan dikirim ke organ-organ. Nanti kalau yang kotor, yang cairan-cairan itu sudah jelek ya, nanti akan dikirim ke organ pembuangan, ke kandung kemih nantinya. Nah, kemudian juga ada qi dari kandung kemih, kita singkat ya. Qi dari kandung kemih, dia juga mengubah zalir kotor ya, cairan-cairan yang sudah kotor itu, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, diubah menjadi air kencing atau urin. Nah, di kandung kemih itu terjadi pengubahan air sisa di tubuh yang sudah tidak perlu digunakan lagi, diubah menjadi air kencing, kemudian bisa dikeluarkan, dibuang. Kemudian ada lagi qi pada organ jantung. Nah, qi pada organ jantung, dia mengubah apa yang diubah? Qi makanan ya, diubah menjadi darah. Nanti juga akan dipompa itu darahnya ke seluruh tubuh. Jadi makanan dan minuman yang sudah kita konsumsi diolah limpa dan lambung, dicampur dengan udara oleh paru-paru, oksigen oleh paru-paru, nanti dikirim ke jantung, diubah oleh qi atau energi dari jantung menjadi darah. Darah yang menyimpan nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk nanti dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah menjadi asupan nutrisi bagi berbagai macam bagian-bagian tubuh seperti itu. Nah, ini yang pertama, yaitu mengubah bentuk. Ada qi limpa, kemudian qi ginjal, kemudian ada qi pada kandung kemih, dan ada qi pada organ jantung. Oke, ini karena penuh kita hapus. Yang kedua adalah fungsi qi di dalam organ, yaitu fungsi untuk mengangkut, yaitu fungsi pengangkutan. Apa saja di sini? Ada qi limpa. Qi limpa ini dia apa yang diangkut? Yang diangkut ya qi makanan.
Si makanan kan akan diangkut ke paru-paru. Ya, jadi si limpa ini akan mengangkut si makanan, nanti dikirim ke atas, kemana? Ke paru-paru untuk dicampur dengan oksigen. Kemudian ada juga qi dari paru-paru, dia itu mengangkut zalir, ya, mengangkut zalir kemana? Ke kulit, mengangkut cairan cairan tubuh zalir, ya, yang diperlukan oleh tubuh dikirim kemana? Oleh si paru-paru dikirim ke kulit. Untuk apa? Untuk melembabkan kulit, untuk menyuburkan kulit, memberikan nutrisi ke kulit. Nah, maka biasanya orang yang bermasalah pada kulit itu bisa dikaitkan juga dengan paru-paru. Salah satunya bisa dikaitkan dengan paru-paru. Misal adalah kulitnya itu kering, kurang lembab, ya, gatal-gatal yang sifatnya kering. Nah, itu karena kurangnya asupan zalir atau cairan yang dikirim paru-paru menuju ke kulit. Nah, kemudian ada juga qi dari ginjal. Apa yang diangkut? Ya, diangkut itu qi, dikirim ke atas. Ya. Si ginjal itu mengangkut energi yang ada di bawah, dikirim ke atas. Kemudian ada juga qi organ liver. Nah, qi organ liver ini mengirim qi kemana? Ke segala arah. Ke segala arah. Nah, simbolnya adalah ke atas, ke bawah, ke samping kanan dan kiri, masuk dan keluar, ya, semuanya itu. Jadi segala arah itu qi dari organ liver dikirim ke segala arah, ke semua arah, ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, ya, seperti itu. Masuk dan keluar, itu adalah fungsi dari qi liver. Tapi utamanya adalah menuju ke atas, itu yang lebih utama. Kemudian qi paru-paru. Qi dari organ paru-paru itu mengirim qi yang ada di atas tubuh, dikirim ke bawah. Nah, menuju ke daerah ginjal. Jadi kalau ginjal itu mengirim qi ke atas, paru-paru mengirim qi-nya ke bawah. Kalau liver ke segala arah. Seperti itu. Nah, kita hapus dan kita lanjutkan lagi. Yaitu menjaga. Menjaga ini apa? Contohnya adalah, yang pertama adalah qi limpa. Qi limpa ini bahasa TCM-nya adalah memegang darah. Memegang darah. Maksudnya apa? Supaya memegang darah, supaya darah tetap di pembuluh darah. Nah, seperti itu. Selain darah, tentunya juga ada zalir, cairan tubuh. Qi limpa memegang darah dan zalir supaya tetap di pembuluh darah dan di tempat zalir itu mengalir. Nah, contoh ketika qi limpa ini bermasalah, misal melemah sehingga dia gagal memegang darah, terjadi pendarahan. Seperti apa? Seperti mimisan, batuk berdarah, kemudian memar-memar. Nah, memar-memar itu kan tanda ada pecah pembuluh darah di sekitar kulit. Kemudian kalau qi limpa
memegang darah supaya tetap di pembuluh darah. Contoh yang lain adalah ketika ada perdarahan berlebihan ketika menstruasi, seperti itu. Dan perdarahan yang lain, intinya adalah ketika darah ini tidak di pembuluh darah, misal pecah, seperti itu, pembuluh darahnya pecah sehingga darahnya keluar, itu karena Qi limpa yang lemah. Kemudian supaya zalir ya juga tetap di wilayah yang seharusnya, di jalur yang seharusnya zalir itu berada. Kalau keluar nanti terjadi penumpukan zalir, contohnya menjadi edema. Edema itu seperti bengkak-bengkak pada orang yang bengkak air pada orang yang gagal ginjal, ya seperti itu. Itu kan karena ada penumpukan zalir atau cairan di bawah kulit, ya, dan di sekitar otot. Kemudian ada juga Qi dari ginjal, kita singkat KI, dan juga ini kita gabung dengan Qi kandung kemih BL. Nah, menjaga kencing. Menjaga kencing. Maksudnya apa? Supaya normal. Ginjal dan kandung kemih supaya Qi-nya itu menjaga kencing supaya normal, tidak beser, sering kencing. Kencingnya terlalu banyak ya. Kemudian sering kencing, bahkan sering mengompol, tidak bisa mengontrol kencing. Nah, itu tanda-tanda kalau Qi dari ginjal dan kandung kemih lemah, itu tidak bisa mengontrol kencing, seperti itu. Kemudian Qi paru-paru. Qi paru-paru menjaga apa? Menjaga keringat, karena dia berhubungan dengan Qi pertahanan yang mengatur buka tutupnya pori-pori. Nanti kalau orang yang bermasalah pada Qi paru-paru, misal Qi paru-parunya, energi di paru-paru dia itu lemah, bisa timbul keringat spontan. Tidak bekerja yang berat ya, beraktivitas sedikit, keringatnya sudah banyak sekali. Ya, kemudian juga keringat dingin. Kemudian tangan dan kaki, telapak tangan dan telapak kaki sering berkeringat, terlalu sering berkeringat. Kemudian keringat yang berlebihan di wajah dan di punggung, ya, di ketiak dan di anggota-anggota tubuh yang lainnya. Itu karena Qi parunya lemah sehingga gagal dalam menjaga keringat supaya buka tutup pori-porinya normal, mengeluarkan keringatnya juga jadi normal, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Oh, ini masih bisa di bawahnya. Yaitu yang keempat adalah mengangkat. Nah, mengangkat ini pada apa? Pada limpa. Jadi Qi limpa dia itu mengangkat organ. Nah, Qi limpa dia mengangkat organ. Maksudnya apa? Menjaga supaya posisi organ tetap di tempatnya, di sekitar limpa ya terutama. Misal ada usus supaya dia tetap di tempatnya, rahim supaya tetap di tempatnya, itu dijaga oleh Qi, energi dari limpa. Kemudian ya kandung kemih ginjal tetap di tempatnya. Coba misal ada gangguan pada Qi limpa, ketika Qi limpa itu sangat lemah sehingga gagal mengangkat organ. Jadi apa? Jadi turun berok, hernia. Dia bisa keluar dari tempatnya, turun rahim, ususnya turun atau bahkan keluar, artinya adalah menekan keluar, menekan otot sehingga bisa keluar, ya seperti itu, turun berok. Mengangkat ini juga ketika Qi ginjal dia kan harus naik ke atas,
Mengangkat apa? Mengangkat qi, mengangkat cairan, dikirim ke atas menuju ke paru-paru, menuju ke jantung, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Yaitu fungsi melindungi. Ya, jadi qi ini kan juga punya fungsi melindungi, yaitu kan pada paru-paru. Nah, paru-paru terkait dengan isi pertahanan, yang melindungi tubuh dari faktor penyebab penyakit yang mau menyerang ke tubuh, lembab, dingin, panas, kering, ya, seperti itu. Angin mau menyerang ke tubuh dilindungi oleh qi pertahanan, ya, itu berarti kan qi dari paru-paru juga, ya, energi dari paru-paru supaya tidak gampang sakit. Kemudian ada juga fungsi menghangatkan, ya, yang punya fungsi menghangatkan ini ya seperti qi pertahanan, ya, qi pertahanan pada paru. Kemudian ada yangnya ginjal itu berarti Mingmen, ya. Kemudian ada juga qi dari limpa, ya, yang mengolah makanan supaya bisa menghangatkan tubuh, yaitu limpa. Qi paru-paru terkait dengan napas. Kemudian yang ginjal terkait dengan Mingmen, ya. Mingmen itu pusat panas di tubuh. Itu semua fungsinya adalah menghangatkan tubuh, ya. Jadi fungsi qi di dalam menghangatkan tubuh. Kalau dia kekurangan, bisa jadi dingin, kondisi tubuh dingin, baik luar maupun di dalam. Oke, kita cukupkan, sepertinya sudah terlalu panjang, dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.